Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyumiddar rahman. Falyamuddar rahman innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama. Hadis kita sampai pada bab yang ketiga, yaitu bab tentang keutamaan membaca basmalah atau keutamaan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah beberapa hadis kita baca tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Maka hadis tadi yang barusan saya baca merupakan hadis yang juga menerangkan tentang fadilah keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum ing dalem ari kalane nulis sapa ahadukum salah sijining sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim ing kalimat bismillahirrahmanirrahim falyamudda mongko becik ndawaaken sapa ahadukum ar-rahman ing kalimat ar-rahman. Jadi kalau di antara kalian menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka hendaknya memanjangkan kalimat ar-rahman. Memanjangkan ar-rahman yaitu huruf-hurufnya, seperti memanjangkan lamnya, mimnya, terus nunnya itu dibunterin, dan semuanya lah dibagusin itu kalimat ar-rahmannya. Kata beliau, Innallah subhanahu wa ta'ala setuhune Allah subhanahu wa ta'ala zayyana iku maisi sinten Allah as-sama ing langit bil kawakibi maisi kelawan bintang-bintang. Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan adanya bintang-bintang. Jadi langit itu ada bintang-bintangnya sebagai hiasan. Wa zayyana lan maesi sinten Allah malaikat ing malaikat bi Jibrila kelawan malaikat Jibril. Dari malaikat juga ada hiasannya. Allah menghiasi para malaikat itu dengan malaikat Jibril. Jadi sesuatu yang indah. Malaikat itu yang paling indah sebagai hiasannya adalah malaikat Jibril. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa malaikat Jibril itu afdulul malaikah. Seperti dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Yang dari golongan manusia siapa, dari golongan nabi siapa yang paling bagus, yang paling utama, golongan sahabat siapa yang paling utama, kemudian golongan mukminin yang paling utama, itu masing-masing ada yang paling utama. Nah, malaikat Jibril ini dari golongan para malaikat, beliau dijadikan oleh Allah sebagai hiasannya malaikat. Indah sekali. Wa zayyana lan maesi sinten Allah al jannata ing swarga bil huri lawan widodari wal qusur lan pira-pira qasr. Qasr itu ya kayak fil istana. Dan Allah menghiasi
sorga dengan bidadari-bidadari. Adanya bidadari, adanya istana-istana yang ada di sorga itu sebagai hiasan, nggak kosong plong. Jadi ada hiasan-hiasannya, yaitu dengan wujudnya bidadari, kemudian adanya al-qusur, istana-istana. Wa zayyana lan maes-maesi sinten Allah al-anbiya ing pira-pira nabi bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi, para nabi itu Allah menghiasinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hiasannya. Yang paling indah. Wa zayyana lan maes-maesi sinten Allah al ayyama ing bira-bira dina bi yaumil jumu'ati kelawan dina Jumat. Dan hari-hari itu Allah memberikan atau membuat hiasannya adalah dihiasi dengan hari Jumat. Hari Jumat itu hari hiasannya yang menghiasi hari-hari, makanya ada iramanya gitu setiap saat, setiap hari, dan setiap bulan juga ada hiasannya. Nah ini dijadikan oleh Allah hari Jumat itu adalah sebagai hiasan daripada hari-hari itu. Wa zayyana lan menghiasi sinten Allah al-layali pira-pira wengi bilailatul qadri kelawan Lailatul Qadar. Kalau malam itu dihiasi oleh Allah, malam-malam itu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebagai hiasannya. Makanya Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Wa zayyana lan maisi sinten Allah asyhara ing asyhura ing pira-pira wulan. Bulan-bulan ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya itu dihiasi dengan syahri Ramadan, bulan Ramadan. Wa zayyana lan maisi sinten Allah kutuba ing pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan Qur'an. Sedangkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini itu dihiasi dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sebagai hiasannya yang paling bagus, yang paling baik. Nah, Al-Qur'an itu salah satu diantaranya adalah sebagai penyempurna dari wahyu-wahyu semuanya. Wahyu-wahyu atau kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi kepada para nabi, para rasul. Al-Quran itu sebagai penyempurna lengkap di dalamnya. Yang disebutkan di Zabur ada dalam Quran, yang disebutkan di Taurat juga ada dalam Al-Quran, yang disebutkan di Injil juga ada dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sebagai pembenar, pemberita, pembenar, itu diantaranya. Makanya kalau orang mengetahui persis kitab-kitab yang dahulu itu masih asli, maka pasti dia akan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada kitab yang diturunkan ke bumi kecuali di dalamnya menyebutkan ada Rasulullah sebagai khatamin nabiyyin. Itu ada penyebutan itu di Injil ada, di Taurat juga ada, di Zabur juga ada sebagai mubasyir wa nadhiran wa mubasyiran. Ini Al-Qur'an. Makanya disebut Allah zayyanal kutub bil Qur'an. Wa zayyanal Qur'an lan mais-maisi sinten Allah Al-Qur'an Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Dan Qur'an itu sendiri dihiasi dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari semuanya ini nih. Jadi di dalam urutan-urutannya Allah menghiasi ini, menghiasi ini. Maka dalam kitab Al-Quran yang ada di hadapan kita itu ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai hiasannya Al-Quran.
Kalau tidak ada bismillah, nggak ada hiasannya, nggak asik istilahnya. Makanya kemarin dijelaskan banyak sekali bagaimana keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kataba mongko nulis sinten Allah ismahu ing jenenge man minal abrori, dicatat saking pira-pira golongane wong sing apik-apik sing bagus-bagus. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan ditulis oleh Allah termasuk atau dicatat oleh Allah sebagai orang yang abror, orang yang baik-baik. Masya Allah, enak sekali hanya baca bismillahirrahmanirrahim. Minal abror as-sadiqin. Jadi orang-orang yang benar-benar sodik, serius, jujur, orang baik. Wabari alan lebaran sopoman minal kufri saking kufur wan nifaqilan munafik. Selain ditulis atau dicatat sebagai orang yang shodiqin, orang yang jujur, orang yang baik, dia juga ditulis terbebas dari kekufuran dan dari kemunafikan. Ini kalau membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya segala sesuatu kita dianjurkan, disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kita ini akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik, orang yang shodiqin, orang yang jujur. Selain dicatat itu, kita ini bebas dari kemunafikan, bebas dari kekufuran, kekafiran. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga salah satu di antaranya pembeda antara kita dengan orang yang lain, dengan selain kita, selain mukmin. Itu ya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau mengerjakan sesuatu sebelumnya itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim ini keutamaannya besar sekali. Dia bebas dari kekafiran, bebas dari kemunafikan. Dan dicatat oleh Allah dia sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang shodiq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim. Daya sapane wong iku ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim. Wa faro mongko ngepuro sinten Allah Gusti Allah lahu maring man, ngepuro ma ing pokok ma ing dosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dambihi nyatane saking dosane man. Ini malah lebih ini lagi, barang siapa kata Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu dia diampuni dosanya yang telah lampau, yang telah lalu. Dosa yang dulu-dulu itu diampuni dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil sebagaimana yang pernah ada yang kemarin itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nah, ini juga baca bismillah. Dosa-dosa yang lalu, yang lampau diampuni oleh Allah, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya penting sekali kita mengkaji atau memahami tentang agungnya atau keutamaannya kalimat bismillahirrahmanirrahim apa saja. Nanti ada kesimpulan kapan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Artinya sih kita mengetahui bahwa bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang kemarin dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ya mengacu pada hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqtar. Wa qila fa huwa abtar, wa qila fa huwa Panjudam itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh syariat. Seperti yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Itu
kita baca bismillahirrahmanirrahim. Selain itu makruh dan haram itu tidak boleh membaca bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada kapan saja. Ada dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum ing dalam hari kalane ngadeg sliramu kabeh faqulu mau ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ini dalam hadis ini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau kalian, kata Rasulullah, kalian itu mau berdiri, maka ucapkanlah baca bismillah. Kita duduk nih. Nah, atau kita sedang berkumpul-kumpul ya sama kawan-kawan, sama siapa, dia datang di majelis atau apa, kemudian kita mau pulang atau mau buyaran, nah kita berdiri kan. Nah, ketika mau berdiri baca bismillah dan baca sholawat bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Fa innan nasa, kenapa dia juga seperti itu? Ini salah satu faedah yang kita kurang tahu. Lah ini dijelaskan oleh Rasulullah. Fa innan nasa, krana teman satune menungso iku idaktabu ing dalam ari kalane ngrasani sapa nas ing sliramu kabeh yamna'u mongko bisa nyegah hum ing annas sapa al malaku malaikat andzalika saling al ghibah. Nah, ini kalau kita duduk kemudian ya duduk sama kawan-kawan sama siapa sajalah di situ. Kemudian kita mau pulang berdiri kan, berdiri. Nah, ketika kita mau berdiri baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Ini kalau seandainya ada manusia, orang dari kawan-kawan kita atau siapa yang hendak menghibah kita, yang menghibah kalian misalnya, maka ada malaikat yang mencegahnya supaya tidak menghibah. Ini kan biasanya kalau habis kumpul-kumpul terus pergi itu kan, nanti yang ditinggalkan itu dibicarakan oleh orang itu. Nah, dibicarakan oleh teman-temannya, menghibah istilahnya orang yang baru pulang. Sok gaya ini tadi. Kalau biasa habis ngobrol atau habis kumpul-kumpul kan begitu itu. Nah, kalau dia berdirinya membaca bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, maka malaikat akan mencegah dari orang-orang yang ingin menghibah kalian, kata Rasulullah. Makanya ini salah satu tameng, salah satu penjagaan diri agar tidak dirasani, tidak digibah oleh orang lain. Ketika kita berkumpul-kumpul kemudian kita pergi, kita pulang. Maka yang semestinya manusia itu yang ada di situ, kawan-kawannya yang ada di situ ingin menghibah dia, maka dicegah oleh malaikat. Ini diantaranya, supaya kita tidak dihibah. Jadi bacaannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Ini penting ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih lagi spesifik lagi. Idza jalastu min dalam hari kalane lungguh sliramu kabeh majlisan ing sijining majlis. Faqulu mau ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga ketika kita duduk, nah ini kita mau duduk nih. Nah, kita mau duduk juga baca bismillah. Mau duduk baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca kayak tadi. Kata Rasulullah fa innaman mongko teman setune wong fa'ala kang lakoni sapa man dzalika ing mengkono ghibah wakalallahu bihi malam faman fa inna man mongko teman setune wong fa'ala kang lakoni sapa man dzalika ing mengkono baca bismillah
baca alhamdulillah, baca sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alaihi wasallam, itu kalau orang yang mengucapkan itu wakala mongko masrahaken sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man masrahaken malakan ing malaikat yamna'u kang nyegah sapa malaikat ing manungsa hum ing nas minal ghibati saking ghibah hatta la yaktabukum sehingga tidak ngrasani sapa nas ing sliramu kabeh. Begitu juga ketika kita mau duduk. Kemudian ketika kita mau duduk baca bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Maka Allah akan mengutus atau mewakilkan, menyerahkan orang tersebut kepada malaikat, yang malaikat itu akan menjaga dia, mencegah dia dari ghibah orang-orang lain. Jadi kamu layak tabukum. Jadi sehingga tidak dighibah. Makanya ini salah satu, biasanya kita kalau kita kenduri atau apa, kita tahlilan atau ya kita mau pujaran dan apa sholli ala Muhammad itu kan begitu itu. Sholli ala Muhammad ini sebenarnya ada hadisnya ini. Ya, ada hadisnya ini. Salah satunya diantaranya itu, tapi jangan cuma pakai sholawat aja. Kita mau berdiri baca bismillah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Jadi sholli ala Muhammad itu sebagai kode aja supaya kita kalau mau berdiri itu jangan lupa baca bismillah dan baca sholawat. Kemudian ketika mau duduk juga begitu. Nah, kita baca bismillah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ini supaya aman dari ghibah istilahnya. Aman dari ghibah. Soalnya kalau orang berkumpul ya, cangkruan, gerombol-gerombolan itu biasanya atau ngobrol itu nggak lepas dari yang namanya ghibah. Makanya supaya kita tidak terjerumus dalam ghibah, maka bacalah bismillah sebelum duduk. Baca bismillah dan baca wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Ini penting supaya kita aman dari ghibah, karena ghibah itu secara ayuhibbu ahadukum an taqula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu ada ayatnya, itu larangan keras untuk menggibah, karena ghibah itu yang tidak terasa kita menggerogoti pahala-pahala yang kita ini justru merusak kita yang kita tidak sadar. Karena saking keseringannya misalnya itu ghibah itu jelas tidak boleh. Makanya supaya kita terhindar dari ghibah adalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini semuanya tentang fadhail bismillahirrahmanirrahim. Nah, secara khusus ada ini, kapan kita baca bismillah? Ini ada ulama yang menyimpulkan tasmiyatur rahmani jalla jalalu. Ini ada kapan kita membaca bismillah? Misalnya ketika makan yang pertama, sudah jelas itu makan, minum. Kemudian ketika kita wudu atau bersuci lah ya, membasuh apa gitu, atau mandi. Orang yang mandi misalnya tahu mau membasuh apa ketika bersuci. Ketika mau naik kendaraan, naik perahu, naik kendaraan, naik mobil, naik motor, itu baca bismillah. Ya, di laut, di darat, di mana semuanya. Kemudian orang yang mau masuk masjid juga baca bismillah. Atau masuk rumahnya juga baca bismillah. Memakai pakaian juga baca bismillah. Kemudian mencopot pakaian itu juga baca bismillah. Kemudian menutup jendela juga baca bismillah. Kemudian mematikan lampu bismillah. Kemudian kita berhubungan suami istri, ketika berhubungan suami istri juga baca bismillah. Terus ketika kita mau naik mimbar baca bismillah. Oh, banyak sekali nih.
ketika mau ini bagi mudin atau lebih misalnya yang mau ketika mengurus jenazah, ketika mau memejamkan matanya jenazah itu, kan biasanya kalau jenazah mau meninggal dunia kan matanya melorok, matanya itu melotot gitu kan. Nah, karena mata itu ketika roh diambil oleh malaikat itu, mata itu mengikuti keluarnya roh, maka kemudian matanya itu enggak terpejam, melek begitu. Nah, ini kan kalau mayit kemudian supaya supaya terpejam. Nah, itu juga baca bismillah. Kemudian ketika mau menaruh mayit di liang lahat di kuburan, pemakaman itu mau meletakkan mayit juga baca bismillah wa ala millati rasulillah, itu seperti itu ada doa-doanya sendiri. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi, keluar kamar mandi kan ada ini nih doanya khusus juga baca bismillah. Ini disunahkan juga, ini dijelaskan oleh para ulama ini. Jadi selain baca alhamdulillah ghufranaka alhamdulillah azabanil azab wa afani, juga baca bismillah. Ini juga ini yang penting-penting ini biar kita tahu. Kemudian kalau mau masuk kamar mandi juga bismillah. Karena ada doanya bismillahirrahmanirrahim inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith misalnya. Itu juga ada doanya juga baca bismillah. Ketika mau tawaf juga baca bismillah. Masya Allah. Kemudian mau wudhu baca bismillah, tayamum baca bismillah. Maka nah ini banyak sekali bismillah. Jadi yang dijelaskan oleh para ulama selain yang haram, selain yang makruh, hendaknya kita awali pekerjaan kita, perbuatan kita dengan baca bismillah. Karena ini tadi fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya banyak sekali tentang masalah bismillah. Ini yang harus kita perhatikan karena salah satu di antara keistimewaannya ya kita baca bismillah sampai berapa kali itu, berapa banyak itu orang-orang atau wali-wali Allah yang diangkat gara-gara baca bismillah. Yang kemarin itu Bishrul Hafi, wali besar. Bishrul Hafi juga diangkat menjadi wali karena memuliakan bismillah. Banyak sekali di antaranya. Karena sering membaca bismillah, apa saja yang dilakukan itu membaca bismillah, itu akan menjadikan dosanya diampuni, apakah yang sudah lampau, yang dahulu, atau yang akan datang. Itu diampuni berkat membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apa saja nih, kita mau berdiri, kita mau duduk, apa semuanya itu. Kecuali hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan, itu tidak disunahkan membaca bismillah. Ini sudah selesai bab ketiga tentang bismillah. Kita akan membaca bab yang keempat, yaitu masalah fadilahnya sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-babur rabi' fi fadilatis sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum ini kita perhatikan bahwa kita kadang sangat tergesa-gesa. Nah, ini kadang-kadang kita nggak menyadari diri kita, saking tergesa-gesanya atau lagi galau atau apa, sehingga yang kita lakukan itu tidak mengawalinya dengan baca bismillah. Kalau tidak mengawalikan bismillah, ini akibatnya malah kita akan terlena. Artinya apa yang kita lakukan itu pasti akan mengalami kesalahan, akan setan yang masuk, yang membantu pekerjaan kita itu setan nantinya. Makanya salah satu sebab kita tidak bisa membaca bismillah atau tidak membaca bismillah kadang-kadang karena kita hatinya kosong dan tergesa-gesa atau dalam keadaan gundah sehingga bacaan bismillah itu lupa. Padahal apa saja kita baca bismillah itu selain yang haram, selain yang makruh, itu sangat dianjurkan. Karena kemarin dijelaskan bahwa bacaan bismillah
itu sekaligus sebagai pengingat bahwa hati kita ini berzikir. Pengingat bagaimana apa yang akan kita lakukan agar kita berniat. Karena dengan niat itulah kemudian kita ini akan dikasih pahala, akan diganjar, akan dibalas oleh Allah pahala membaca ini. Tergantung niatnya. Karena kalau tidak ada niat, seperti apa saja yang tidak niat, kalau hal yang wajib berarti nggak sah, kalau yang hal sunnah ya berarti nggak dapat sunnah. Ya. Maka ini sebagai pengingat sekaligus. Kadang sesuatu yang mubah, tapi karena kita tata niatnya dengan membaca bismillah, kemudian diniati yang baik, akhirnya bukan hal yang mubah, yang sifatnya hukumnya boleh saja tidak mendapatkan hal yang mubah kan kalau dilakukan ya boleh tapi tidak mendapatkan apa-apa, ditinggalkan ya boleh tapi juga tidak mendapatkan apa-apa, ini kan mubah. Tetapi kalau kita baca bismillah mengingatkan hati kita itu kemudian niat apa yang akan dilakukan dari hal-hal yang mubah itu, inilah yang menjadi titik penting yang harus kita praktekkan karena nanti dengan baca bismillah hati kita akan hadir, akan datang, oh saya akan mengerjakan ini, kita membaca bismillah. Nah kemudian nanti oh ini apa, diingatkan oleh lafaz bismillah itu tadi, nantinya niatnya apa, melakukan sesuatu yang aslinya mubah, misalnya makanlah, gampang makan. Makan itu kemudian ketika kita mau makan baca bismillah. Nah, baca bismillah itu mengingatkan kita baca bismillah itu untuk makan. Makan itu untuk apa? Maka sebelum kita melakukan sesuatu, hati kita ini terbuka, hati kita ini terisi, diingatkan. Nah, makanya untuk apa? Kalau makannya nggak ada tujuan apa, nggak ada niat apa-apa, ya nanti nggak dapat apa-apa. Dapatnya ya buat dapatnya kenyang. Jadi nilai di dalam makannya itu tidak ada. Makanya kemudian makannya terus, makannya enak-enak, tapi badannya tidak berkah, gampang sakit, ya kan? Gampang terserang virus. Kemudian ya karena apa? Karena badannya itu yang disebabkan dari makanan tidak berkah. Tapi kalau setiap makan baca bismillah, kemudian diniati apa gitu ya, terserah niatnya. Mau diniati supaya kuat kuat beribadah atau supaya apa, menunaikan kewajiban memberikan hak kepada perut misalnya. Ya ini bagus, bagus sekali. Nah, jadi kita membaca bismillahnya sudah mendapatkan pahala sunnah, kemudian kita niatnya juga nanti akan mendapat sunnah dan apa yang dilakukan itu juga dan nilainya mendapatkan pahala yang diniatkan. Makanya dalam sebuah hadis, niatul mukmin khairun min amalih. Apalagi disebutkan seperti itu, kalau niatnya mukmin itu lebih baik dari amalnya karena kalau sudah niat, nah, niatnya bagus, tujuannya ini itu lebih bagus karena sudah kalau dari niat itu sudah ditata rapi, itu akan mendapatkan banyak pahala. Yaitu pahala tadi kalau diawali dengan bismillah berarti bismillahnya, kemudian niatnya apa itu. Nah, itu di situ nanti akan mendapatkan apa yang dilakukan. Jadi bismillah itu sebagai pengingat. Nah, sebagai pengingat, jadi berfungsi kita baca bismillah, oh kita mau melakukan ini, baca bismillah gitu. Jadi ada nilai tersendiri kalau kita mau mengerjakan sesuatu. Makanya diniati segala sesuatunya harus diniati. Jaddidu niyatikum. Jaddidu niyatikum. Jadi perbauliah niat itu. Jadi kita mau mengerjakan apa saja harus ditata niatnya. Apa saja, yang penting bukan hal yang makruh, bukan hal yang haram. Jadi kalau hal yang mubah kemudian kita praktekkan dengan niat yang baik, kayak tadi misalnya makan kita niatnya menunaikan kewajiban memberikan hak perut, memberikan hak badan. Misalnya supaya kita kuat. Nah, dan agar supaya kita kuat, punya tenaga, bisa melakukan kewajiban-kewajiban. Apakah kewajiban mencari nafkah, apa kewajiban menunaikan memenuhi hak-hak daripada badan, hak perut, macam-macam ini bisa
gabung-gabungkan niat itu, maka kita akan mendapatkan niat. Pahalanya niat itu yang sudah kita niatkan. Jadi makannya juga nanti akan mendapatkan pahala. Enggak cuma-cuma kita makan itu. Makan dapat kenyang, kenyangnya doang, nggak ada artinya, nggak ada isinya, nggak ada maknawinya. Nah, makanya harus dibaca di sebelumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Ini jangan lupa, jadi segala sesuatu kita mau apa? Kita mau buka HP, baca Bismillah. Supaya kita terhindar dari diingatkan oleh Allah tujuannya membuka HP itu apa, kita mau apa sajalah pokoknya itu baca Bismillah. Nah kalau baca Bismillah mau minum itu paling ini nih, kalau yang paling istimewa istilahnya. Dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim memiliki misalkan lo minum. Ini minum, kalau kita minum kan sunnahnya 3 kali, 3 kali cegukan. Maka yang pertama baca Bismillah, 1 teguk. Setelah Bismillah kemudian baca Alhamdulillah. Kemudian yang kedua juga baca lagi Bismillahirrahman, yang ketiga kali. Setelah itu kemudian membaca Alhamdulillahilladzi, itu doa setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, tegukan yang ketiga juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum 3 tegukan itu kemudian diakhiri dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alal ma'a alban wa la yaj'al al-ma' milhan ujaja. Jadi itu salah satu faedahnya kita supaya diantaranya ini, kalau kita pengen tahu supaya kita terhindar dari apa yang ada dari minuman itu. Kalau misalkan diracun katanya, insya Allah bisa tidak kena racun. Ini salah satu ulama menjelaskan seperti itu. Kalau ada kuman-kuman yang ada di minuman itu misalnya diminum insya Allah diselamatkan dengan cara seperti tadi. Karena Rasulullah selain sunnah loh ya, selain sunnah karena minum sebelumnya baca bismillah, baca doa itu dan seterusnya, kemudian setelahnya, dan juga dengan tegukan tiga tegukan, itu adalah sunnah Rasul, karena Rasulullah kalau minum itu ya 3 tegukan itu. Dengan cara seperti tadi, kata sebagian ulama, insya Allah kita dijaga dari ada penyakit yang ditimbulkan sebab minuman itu. Penyakit apa saja, maka kita akan dilindungi dari minuman yang kita minum itu ada apanya, kita insya Allah akan dilindungi dengan cara seperti tadi. Bahkan oleh sebagian ulama dari racun pun bisa, tapi jangan dipraktekkan, nanti praktekkan racun diminum dengan membaca praktek itu, bukan begitu maksudnya. Jadi untuk menjaga diri, seandainya ada sesuatu yang kita tidak tahu kemudian ini dengan cara seperti tadi, insya Allah dijaga oleh Allah berkat membaca bismillah dengan tata cara yang seperti tadi. Ini penting. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Terutama masalah dosa diampuni dan lain-lainnya semuanya ini yang kemarin sudah disebutkan 10 hadis, setan aja tidak bisa mendekat, setan itu hancur lebur dengan kita membaca bismillah. Yang kemarin diceritakan itu, Masya Allah, Alhamdulillah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengetahui bagaimana kita membaca bismillah, keutamaannya. Nah, setan juga tidak bisa menggoda kita, tidak mendekat kita, malah setannya jadi kurus-kurus, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud. Yang kemarin juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata beliau, wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa syafahu wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani.
Sampai sini insyaallah nanti kita mulai pada bab yang keempat. Nah, bab keempat yaitu fadilahnya membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita betul-betul bisa mempraktekkan apa yang kita ketahui sehingga kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima kebaikan, menerima hidayah, menerima sir, menerima sir, sir-sir baik sir dari wali atau dari orang-orang baik itu nyangkut ke kita, masuk ke dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bissawab.